Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Joko Rianto SEMM dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok kewirausahaan 2 akan memperkenalkan diri dan mempresentasikan tugas kami. Yang pertama, Mas Teguh sebagai ketua kelompok, dan yang kedua saya Iris Suleka Berliani, dan yang ketiga Fitri Akmal Zainal, yang keempat Alfia Formanita, dan saya sendiri Wisnu Mubarak. Langsung saja saya akan mempresentasikan bab pertama. Sejalannya dengan perkembangan zaman dan meningkatnya dunia industri perdagangan saat ini, maka cukup banyak dirasakan dampaknya oleh sebagian besar masyarakat. Untuk itu kami sebagai mahasiswa intelektual yang berkepribadian dan berkependidikan, sudah sewajarnya kami menuangkan segala potensi diri, ide, gagasan, dan daya kreasi dengan dikembangkannya home industri atau industri kecil di kalangan permukiman masyarakat. Dan di situ kami berperan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai potensi besar dalam perikanan dengan sistem tambak yang diperkirakan mencapai 931.000 hektar dan hampir telah dimanfaatkan potensinya hingga sebagian besar digunakan untuk memelihara ikan bandeng. Salah satunya wilayah utara, terlihat banyak terdapat petani tambak ikan bandeng di pesisir pantai utara, dan hampir mayoritas masyarakat bergantung pada sumber daya yang ada untuk keberlangsungan hidupnya. Dari segi sumber daya alam yang sangat melimpah dan mahalnya pakan ikan bandeng di daerah kami, sehingga kami kesulitan untuk mendapatkan laba dari penjualan, dan kita termotivasi untuk mengembangkan dan memperkenalkan potensi yang ada di Kabupaten Pemalang dan mendirikan suatu usaha. Kami termotivasi untuk memanfaatkan penghasilan petani tambak bandeng di Desa Blendung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, untuk dijadikan suatu produk makanan dalam bentuk kemasan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan bab 2 ini meliputi analis produk. Yang pertama adalah data perusahaan. Data perusahaan itu nama perusahaannya adalah Tambak Pesisir Raya. Dalam bidang usahanya home industri olahan ikan bandeng. Jenis produk jasanya adalah olahan bandeng tambak pesisir. Alamat perusahaan di Desa Blendung RT 3 RW 1 Kabupaten Pemalang. Karakteristik produk. Ciri-ciri produk terdapat pada satu, hasil produk meliputi antara lain tanpa duri, duri lunak, postur daging kenyal, aroma asap bandengnya lebih terasa. Dan keduanya kemasan produk. Yang pertama yaitu satu, dikemas dengan vakum press. Yang kedua, kualitas postur daging tetap fresh. Yang ketiga, bentuk kemasan memakai kardus identitas yang meliputi selai bandeng asap, bandeng presto. Yang keempat, terdapat juga Baik, saya akan menjelaskan tentang analisis produksi. Di sini ada 3 produk, bandeng presto, asap, dan salai. Kenapa disingkat salto? Karena ada salai bandeng, duri lunak, asap bandeng tanpa duri, terus presto bandeng duri lunak. Untuk bahan bakunya menggunakan bandeng. Di sini yang size 3 karena akan didapatkan postur tubuh yang ukuran maksimal gede, panjang 17 cm. Untuk durinya lebih sedikit karena kita menggunakan ikan bandeng yang betina. Karena apa? Kalau yang jantan itu lebih panjang dan berduri banyak. Jadi di sini menggunakan bandeng yang betina. Kemudian untuk bandeng salai itu dibuat filet, dibelah. Artinya
kita untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dari kalangan anak kecil hingga dewasa. Kemudian untuk asapnya ini benar-benar tanpa duri karena dibuat panjang prosesnya sehingga menghasilkan bandeng tanpa duri asap. Kemudian ada bahan penolong yaitu garam, terus juga ada kunir untuk menghilangkan bau amis pada ikan bandengnya. Terus ada juga rempah-rempah di sini yang dirahasiakan oleh kami ya, karena kita menggunakan bahan yang sederhana. Kemudian juga ada alat produksinya. Alat produksi ini ada tangki presto ukuran gede, size-nya maksimal 1 pintal, sejumlah ikan bandeng sekitar 200. Kemudian ada oven untuk pengasapan. Untuk ovennya ini untuk pengeringan setelah proses presto, sehingga nanti ketika finishing vacuum press itu sudah benar-benar kering, sehingga nanti ketahanan ikan bandeng prestonya itu lebih tahan lama. Kemudian untuk bahan untuk sale bandeng itu ada pinset, kipas pengeringan, karena nanti juga ada setelah pengopenan itu ada kipas pengeringan si sale bandeng. Setelah itu asap bandeng ini juga lebih modern dibanding ikan salenya karena memang benar-benar tanpa duri. Oke, itu adalah 3 jenis produk bandeng salto. Kemudian untuk pasokannya, ini pasokannya di daerah Desa Blendung karena di situ banyak tambak ikan bandeng yang memanfaatkan hasil tambak pasirnya, sehingga nanti ketika produksi itu benar-benar ada pasokan dari petani-petani tambak Blendung tersebut. Sementara ini sebelum ada business plan untuk pengembangan produksi bandeng salto, itu hanya memproduksi budidaya saja ke tiap daerah, yaitu Purwokerto, Semarang atau ke Jakarta, sehingga kita petani kesusahan banget untuk mendapatkan hasil keuntungannya, sehingga nanti kita mengembangkan usaha ini untuk memanfaatkan petani-petani dan tingkat produksi desa. Langsung saja nanti kita akan membahas tentang bagian segmen pasarnya. Nanti kita akan mendengarkan oleh Saudari Riris. Target konsumen untuk penjualan kami meliputi beberapa daerah baik dalam maupun di luar daerah. Adapun pemasakan keuntungan kerugian penjualan di daerah ini lebih murah dibandingkan dari luar untuk dijual kepada konsumen. Untuk menentukan target penjualan, tentu diperlukan analisis break-even point untuk mengetahui masa impas biaya produksi dan penjualan, sehingga diketahui target minimal yang harus kita capai dan target maksimal yang harus kita penuhi. Dan untuk target penjualan dalam 1 hari sebanyak 1 pintal atau 200 kg ikan bandeng, sehingga dalam 1 bulan kita bisa memproduksi 30 pintal atau 3.000 kg. Terima kasih dari saya, dan akan dilanjutkan oleh Saudara Alfia Falomanita, dan akan dilanjutkan oleh Saudari Alfia. 1, 2, 3. Tujuan didirikannya usaha ini, yang pertama adalah mencari laba atau keuntungan yang maksimal. Yang kedua, pemanfaatan SDM guna mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga, menerapkan teori pembelajaran kewirausahaan yang kami dapat ke dalam praktik usaha nyata. Yang terakhir, menjaga kelangsungan usaha dan terus mengembangkannya. Dan kesimpulan dari presentasi yang kami paparkan adalah bahwa di Kabupaten Pemalang ternyata banyak potensi-potensi UMKM yang masih perlu dikembangkan,
karena terbatasnya tenaga SDM yang kurang memadai. Demikian pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Joko Rianto, SEMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.